Kami mempercayai bahwa Engkau hadir untuk kami di tempat ini pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata atas kami. Dalam masa-masa sulit hari-hari ini, kami tahu bahwa Tuhan kami peduli dengan hidup kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas kami Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran-Mu adalah menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Untuk kami terus melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Untuk kami terus menghasilkan buah bagi kerajaan-Mu Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan iman kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan harap kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Kami rindu Engkau berfirman kepada kami seperti apa yang Engkau mau. Sebab kami percaya waktu firman Tuhan diberitakan, waktu firman Tuhan disampaikan, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah imannya kuat, kami percaya terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang bimbang hatinya, kami juga tahu bahwa Tuhan meneguhkan iman kami. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang layak untuk kami percayai. Bahkan kami percaya juga pagi hari ini, bahkan yang mati dibangkitkan. Karena firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah firman yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini. GGC Jakarta kami percaya, kami mendengarkan firman kehidupan yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, siap mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Setiap kita warga kerajaan sama-sama berkata amin. Shalom GGC Jakarta. Pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan hadir atas kita. Dan bahkan dimanapun kita berada hari ini, kita percaya bahwa setiap perkara-perkara yang besar, bahkan yang terbaik, bahkan yang sudah Tuhan rencanakan, sudah Tuhan siapkan untuk kita. Kita akan mencapainya, kita akan menggapainya, kita akan mengambilnya karena janji firman Tuhan ada atas hidup kita semua. Nah, bulan ini GGC Jakarta, kita percaya bahwa tidak salah kalau Bapak Rohani kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin memberikan tema untuk kita secara bersama secara keseluruhan sebagai Rock International Ministry, yaitu dengan tema need, kebutuhan hidup kita, kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan kita. Kalau bulan lalu kita bicara tentang dasar kehidupan, dan firman Allah juga berkata di bulan yang lalu bahwa tidak ada dasar yang lain yang diletakkan oleh manusia, bahkan siapapun, kecuali dasar kehidupan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Nah, bulan ini kita bicara tentang needs, kebutuhan. Seorang psikolog, Abraham Maslow, yang adalah seorang psikolog terkenal, yang membuat daftar hierarki kebutuhan manusia. Ia menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia adalah kebutuhan fisiknya, yaitu makanan, minuman, pakaian, rumah tempat tinggal. Dan ini adalah hal yang mendasar menurut psikolog ini. Dia berkata bahwa manusia bisa berbahagia kalau hal-hal yang menjadi kebutuhan fisik terpenuhi. Dan kemudian dia berkata bahwa ada lagi di atas itu adalah perlindungan, rasa aman, merasa dikasihi dan seterusnya. Tapi dia menyatakan bahwa kebutuhan utama manusia adalah kebutuhan fisiknya. Bertolak belakang dengan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kita harus memulai dari kebutuhan iman kita, kebutuhan roh kita, dan setelah itu yang lain akan mengikutinya. Nah, itu sebabnya dikatakan kemudian perlindungan, rasa aman, dikasihi, dan seterusnya. Namun bertolak belakang dengan hal tersebut, sesungguhnya kebutuhan utama kita adalah hubungan dengan Bapa di sorga. Yaitu apa? Persekutuan dengan Bapa memberikan kita self-esteem, yaitu perasaan bangga dikasihi oleh Bapa, adalah sangat penting untuk menyadarkan kita bahwa status kita sebagai anak-anak Allah. Untuk menyadarkan kita, GGC Jakarta, bahwa kebutuhan utama kita bukanlah kebutuhan fisik, tapi kebutuhan utama kita adalah kebutuhan hubungan dengan Bapa. Sehingga kita layak disebut sebagai representative of Christ Kingdom, to be rock. Ya, itu sebabnya pagi hari ini saya rindu kita mendengarkan firman Tuhan dengan lebih serius lagi. Dalam keadaan yang kita tahu bahwa dunia sedang menawarkan kegoncangan, bahkan bukan sekedar menawarkan, tapi kegoncangan sedang terjadi di mana-mana.
dengan isu-isu tentang virus ini yang kita dapati, tentang virus corona, membuat banyak orang bingung, membuat banyak orang bimbang, bahkan membuat banyak orang tidak tahu arah ke mana mereka akan pergi. Tapi kita percaya sebagai representative of Christ Kingdom, kebutuhan utama kita sesungguhnya adalah hubungan kita dengan Bapa. Persekutuan kita dengan Bapa di sorga menunjukkan siapa kita, status kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih, saya percaya sudah menangkap benar pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara, goncangan-goncangan terjadi pada hari-hari ini. Nah, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Firman Allah berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Saya ulangi saudara, dikatakan begini, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudara, sebagai warga kerajaan kita harus mengerti bahwa kegoncangan yang terjadi hari-hari ini sudah dituliskan dalam firman Allah. Dan jelas sebagai warga kerajaan kita harus mengerti, ada waktu nanti kata firman Allah, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan bumi saja, bukan hanya bumi saja, bukan dia menarik kebutuhan-kebutuhan kita secara fisik saja, melainkan langit juga, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bapak Gembala Pembina kita, Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin jelas berkata, kita tahu bahwa kita adalah manusia roh yang punya jiwa tinggal di dalam daging. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini saudara-saudara kita perlu lihat secara benar. Dan Alkitab mengatakan goncangan-goncangan sedang terjadi. Tetapi orang yang punya dasar iman yang kuat, seperti yang kita bahas sebulan lalu, kita bicara tentang foundation. Orang yang punya dasar iman, yang melakukan segala sesuatu didasarkan kepada imannya kepada Tuhan. Sebab tidak ada dasar yang lain yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Orang yang mendasarkan imannya kepada Tuhan, sekalipun kebutuhan-kebutuhan jasmaninya, sekalipun kebutuhan-kebutuhan fisiknya tidak tercukupi, mengalami mungkin kekurangan. Bahkan hari-hari ini kita bisa melihat bahwa untuk keluar rumah kita nggak bisa, untuk pergi berjumpa dengan sahabat-sahabat kita nggak bisa. Bahkan bukan cuma sekedar itu, untuk pergi bekerja pun kita tidak bisa. Saya percaya bahwa kalau kita mengerti firman Tuhan yang sudah dituliskan oleh kebenaran firman Allah, dia berkata bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, ini sudah akhir zaman, saudara. Segala sesuatu sedang mengalami goncangan. Dan dikatakan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, kita lihat bahwa yang digoncangkan masih bicara tentang rasa nyaman kita. Tapi banyak orang yang tidak punya dasar yang benar dalam kehidupannya hari-hari ini. Kita lihat, ada orang dikatakan bijaksana, tapi ada juga orang yang dikatakan yang membangun dasar kehidupannya di atas dasar pasir, maka mereka didapati sebagai orang-orang yang bodoh. Dan firman Allah berkata, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Sesuatu yang tidak tergoncangkan itu bicara tentang roh kita, hubungan kita dengan Bapa di sorga, kebutuhan mendasar dalam kehidupan kita, yaitu hubungan kita yang sangat intim dengan Bapa. Itulah kebutuhan utama kita. Tapi banyak orang hari-hari ini kita lihat hidup mereka amburadul. Mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Bahkan mereka bimbang dengan masa depan. Saya berpesan kepada kita semua di Gizi Jakarta, jangan pernah khawatir tentang hal apapun juga. Karena itu yang Tuhan sampaikan, bahkan firman Tuhan sampaikan kepada kita. Itu sebabnya Alkitab berkata juga kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam Yosua pasal yang pertama yang 9 dikatakan kepada Yosua, dikatakan jelas dengan jelas dalam firman Allah
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kita memang gak bisa pergi kemana-mana hari ini. Bahkan kita cenderung terkurung dalam rumah kita masing-masing. Waktu pesan untuk semua warga Jakarta tidak boleh keluar rumah di awal minggu yang lalu, kita merasa bahwa ini neraka sepertinya. Saya mau katakan, Alkitab sudah berkata dengan jelas, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Baik engkau di rumah, engkau sedang keluar, engkau sedang bekerja, dimanapun engkau pergi, percayalah, Tuhan Allah kita, Tuhan yang menyertai kita semua di sini Jakarta. Nah, itu sebabnya pagi hari ini saya berpesan kepada kita, firman Allah menyampaikan kepada kita, kuatkan hatimu. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, ada sebuah kisah. Kalau kita baca baik-baik dalam firman Tuhan ini, ada sebuah kisah di mana Daud sangat terjepit. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, saya tidak mengerti keadaan saudara hari-hari ini. Tapi saya percaya Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Dan firman Allah berkata kepada kita dengan jelas, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itu sebabnya saudara, sebetulnya saya sering berdiskusi dengan beberapa teman. Mereka bilang rasa takut itu wajar, rasa takut itu ya alami. Saya tidak menolak hal tersebut, saudara-saudara. Tapi saya percaya kenapa Tuhan berkata kepada kita, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu concern dengan rasa yang ada dalam diri kita. Bahkan pertentangan terjadi bahwa berkata rasa takut itu datangnya dari Tuhan. Tapi saya juga mendapati kepada firman Allah yang berkata, manusia begitu jatuh dalam dosa, ada dua yang dia dapati. Yang pertama, dia merasa malu dan dia merasa takut. Kalau saya secara pribadi menarik sebuah kesimpulan sesuai dengan firman Allah berkata, rasa takut itu datangnya karena dosa. Itu sebabnya diingatkan kepada kita, waktu Daud mengalami keadaan terjepit, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kekisi Jakarta, apa yang kau hadapi hari-hari ini? Virus corona yang kita dapati dimulai dari kota Wuhan sampai ke negara-negara besar, bahkan Indonesia saat ini di negara kita. Saya mendapati bahwa kalau saya mau dikatakan sombong ataupun mungkin dikatakan orang ini terlalu sok-sokan, saya juga tidak mengerti kalau ada orang yang berkata demikian. Tapi saya mengingat janji-janji Tuhan kepada hidup saya lewat firman yang saya baca. Saya percaya dan saya tahu memang ada kalanya rasa ketakutan itu datang, khawatir itu datang. Tapi saya berpegang kepada janji Allah yang berkata bahwa Daud pun menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan saya percaya orang-orang yang punya dasar kepercayaan yang benar, orang yang mengenal Allahnya dengan benar, dia tidak perlu khawatir tentang hal apapun juga. Itu sebabnya saudara belajar dari Daud, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan Allah. Dia Tuhan yang kita bisa hampiri kapan saja. Kuatkan kepercayaanmu kepada Dia yang engkau kenal. Dia Tuhan yang saat kita berteriak, kita meminta, Dia mendengarkan setiap doa-doa kita. Jangan khawatir, saudara. Kuatkan hatimu. Nah, saudara, apapun keadaanmu, saya katakan tadi, virus corona ini hari-hari ini hanya sebagian kecil dari apa yang akan datang nantinya seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan. Tapi mungkin ada masalah-masalah lain yang sedang menghampiri hidupmu. Barangkali engkau dihianati oleh orang-orang yang paling kau kasihi. Bahkan orang-orang yang paling engkau percayai. Saat-saat seperti ini pun, kuatkan hatimu. Bahkan kita juga bisa melihat goncangan-goncangan terjadi. Bahwa ada orang tua yang mengalami kegaduhan sehingga terjadi perceraian. Anak-anak muda ditinggalkan. Orang tua berpisah, bercerai. Dalam keadaan ini pun saya mau katakan kepada saudara-saudara, kuatkan hati. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan.
dipanggil namanya, saudara. Bahkan mungkin engkau mengalami hari-hari ini ditinggalkan, cinta Anda diputuskan, mengalami perceraian, tidak punya apa-apa hari-hari ini. Saudara-saudara percaya, kuatkan hatimu. Kita masih punya Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan engkau, saudara-saudara. Itu sebabnya kondisi hari-hari ini, bahkan kita tidak bisa berkumpul bersama untuk beribadah. Saya percaya memang ini sebuah masalah. Tapi ini bukan menjadi alasan untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Justru di kondisi inilah kita harus menguatkan hati kita. Sehingga waktu orang melihat kita kuat dalam iman. Mereka yang tidak percaya menjadi percaya. Mungkin engkau juga mengalami di PHK. Saudara, saya mendengar juga banyak cerita tentang karena kondisi hari-hari ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ekspor tidak bisa, impor juga tidak bisa. Akhirnya banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi sekalipun Anda mengalami di PHK, mungkin engkau gagal dalam berbisnis karena kondisi hari-hari ini. Bahkan mungkin juga ada orang yang ditipu, dibohongi oleh rekan bisnisnya hari-hari ini. Kuatkan hatimu. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan yang layak untuk dipercayai. Bahkan mungkin karena kondisi hari-hari ini, virus corona yang begitu merebak kemana-mana, engkau ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, orang engkau kasihi. Engkau ditinggalkan oleh orang tuamu, engkau ditinggalkan melalui kematian oleh sahabat-sahabatmu. Saya mau katakan, saudara, kuatkan hatimu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan engkau adalah sebagai orang yang mungkin menjadi korban menghadapi kematian. Mungkin engkau sedang di rumah sakit hari ini. Dokter memvonis bahwa engkau gak mungkin sembuh. Mungkin dokter berkata, hanya berserah saja kepada Tuhan. Saya berkali-kali juga mendapati kondisi yang sama, saudara-saudara. Di mana waktu beberapa kerabat jemaat yang sudah di rumah sakit, dokter cuma berkata begini, tinggal tunggu mukjizat. Dan saya mengatakan kepada saudara-saudara hari ini, kuatkan hatimu. Percaya mukjizat itu masih ada. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Justru dalam kondisi seperti ini, kita akan menunjukkan betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan kita. Kuatkan hati kita. Saudara, itu sebabnya kita akan membahas lebih lanjut lagi. Rahasia bagaimana mendapatkan kekuatan di tengah goncangan hidup. Semuanya itu ada terletak pada diri kita masing-masing, saudara. Dan terletak pada kata merenungkan atau mengingat kembali. Ini disampaikan oleh seorang ahli teolog. Dia mengatakan bahwa rahasia bagaimana mendapatkan kekuatan di tengah goncangan kehidupan, dalam masalah kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita, terletak pada kata merenungkan atau mengingat kembali. Seorang ahli teolog yang bernama Jim Packer. Dia berkata begini, setiap kali Anda mengalami patah semangat, setiap kali Anda terhuyung-huyung karena goncangan kehidupan, karena kebutuhan-kebutuhan yang Anda rasa diambil dari hidup Anda, setiap kali Anda terhuyung-huyung karena goncangan kehidupan, setiap kali perasaan Anda berteriak kesakitan, dengar baik-baik, Anda harus mengatasi perasaan-perasaan itu dengan iman Anda. Bukan menunggu sampai perasaan-perasaan tersebut hilang dengan sendirinya. Namun Anda harus menguasainya dengan mengingatkan diri Anda sendiri akan kasih dan kebaikan Allah yang telah dinyatakan dalam hidup Anda. Saudara, renungkan baik-baik. Anda harus mengatasi perasaan-perasaan itu dengan iman Anda. Itu sebabnya sejak awal saya katakan kebutuhan utama kita adalah hubungan kita dengan Bapa di surga. Dia Bapa kita yang baik. Anda harus menguasainya dan mengingatkan diri Anda
sendiri akan kasih dan kebaikan Allah yang telah dinyatakan dalam hidup Anda. Saudara, ingat kebaikan Tuhan. Ada sebuah lagu yang berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Pernahkah saudara merenungkan kembali apa yang Tuhan sudah buat untuk kehidupan Anda dalam kondisi kehidupan yang sulit hari-hari ini? Pernahkah Anda berpikir bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa memelihara hidup kita? Saudara, kuatkan hati. Ingat kembali apa yang telah Tuhan perbuat. Renungkan kasih dan pertolongannya. Lalu berikutnya dikatakan gini, berkhotbah pada dirimu sendiri. Apa yang telah Tuhan lakukan, pengalaman-pengalaman hidupmu dengan Tuhan, khotbahkan kepada dirimu sendiri. Banyak orang melupakan kebaikan Tuhan. Banyak orang melupakan betapa Tuhan itu hebat dan besar. Banyak orang sepertinya tidak mampu lagi mengingat kebaikan Tuhan dengan kondisi goncangan yang terjadi hari-hari ini. Tapi saya mengajak kepada kita ke GISI Jakarta, berkhotbah kepada dirimu sendiri. Ingat kebaikan Tuhan. Renungkan pertolongan-pertolongannya yang engkau pernah alami. Itu sebabnya ke GISI Jakarta fokus pada firman. Jangan fokus pada masalah. Jangan fokus dengan goncangan-goncangan yang terjadi hari-hari ini. Fokus pada firman. Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah pertolongan. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya fokus pada firman. Saya pikir saya perlu menceritakan sebuah kisah kepada saudara-saudara. Seorang bapak gereja Metodis, John Wesley, pernah ditanya oleh beberapa orang begini. Kalau Bapak tahu bahwa minggu depan atau 2 minggu ke depan Tuhan Yesus akan datang, apa yang Bapak akan lakukan? Pertanyaan yang sama juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara pagi hari ini. Kalau Anda tahu bahwa Tuhan Yesus akan segera datang 2 minggu ke depan, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan saudara-saudara lakukan? Mungkin ada yang menjawab dalam hatinya, dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini, mungkin menjawab begini, saya akan bertobat, saya akan berdamai lagi dengan semua orang, saya akan berdamai dengan istri saya akan datang minta maaf kepada anak-anak saya akan minta maaf kepada orang-orang yang saya pernah lukai. Saudara, jawaban itu sangat lumrah mungkin kita akan dengar. Bahkan ada orang yang berkata, saya akan berbalik dari jalan-jalan saya yang jahat. Tapi hebat jawaban dari Bapak gereja ini, John Wesley. Dia bilang begini, kalau saya tahu 2 minggu ke depan Tuhan Yesus akan datang, saya akan tetap berjalan. Saya akan naik ke pelana kuda saya akan bawa kuda saya untuk tetap memberitakan Injilnya Tuhan. Saya bicara tentang hubungan dengan Tuhan, bicara tentang hubungan dengan Bapa. Itu bicara tentang bagaimana hidup kita akan dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya orang yang bisa mengingat kebaikan Tuhan, orang yang mau merenungkan kasih dan pertolongan Tuhan, orang yang bisa berkhotbah kepada dirinya sendiri tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, fokus pada firman Tuhan, sekalipun goncangan datang, hidupnya, imannya tidak akan tergoncangkan. Sekalipun berita tentang virus corona di mana-mana sedang diberitakan, dia akan tetap fokus memberitakan kebenaran firman Allah. Itu sebabnya Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kuatkan hatimu, fokus pada firman Tuhan. Nah, Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga berkata, saya ulangi lagi, Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga berkata, ingatlah selalu akan Dia yang dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya
dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kuatkan hatimu, saudara. Fokus pada firman. Fokus pada kasih Tuhan. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Betapa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidupmu. Betapa Dia Tuhan yang selalu peduli dengan keadaan. Kuatkan hatimu. Fokus pada kasih Tuhan, bukan fokus kepada virus corona. Dengar baik-baik, saudara. Fokus. Sebab kebutuhan dalam kehidupan kita adalah kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berikutnya saya mau katakan, untuk kita bisa menguatkan dan meneguhkan hati kita, tetaplah dengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Dalam kondisi Daud sedang dikejar-kejar, satu kali firman Allah mengatakan, dalam kondisi Daud sedang mengalami goncangan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia berfirman kepadanya. Dalam Yeremia pasal yang ke-7 ayat 22 sampai 23. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Saudara-saudara, waktu kita fokus mendengarkan suara Tuhan, Tuhan berkata, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Saudara, sebagai umat Tuhan, kita perlu selalu mendengarkan suara Tuhan. Fokus pada firman, mengingat kebaikannya, dengarkan suara Tuhan. Bahkan dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang kedua dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Saudara, mau dengar yang mana hari-hari ini? Mau dengar tentang berita tentang virus corona? Mau dengar tentang goncangan-goncangan yang terjadi? Atau mau mendengarkan suara Tuhan? Nah, Dia berkata segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dia nggak berkata begini, segala sakit penyakit akan datang kepadamu. Tidak, saudara. Tapi syaratnya jelas, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Saya bersyukur kita punya Tuhan yang hebat. Amin. GGC Jakarta, dengar baik-baik. Pagi hari ini Dia berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu. Itu sebabnya dengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan berikutnya pagi hari ini juga saya mau berkata, setelah kita mendengarkan suara Tuhan Allah kita, bertindak, saudara. Bertindak. Dan dalam cerita tentang Daud dikatakan firman Allah, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang. Mereka memberi dia roti, memberi dia minum air. Bahkan dia katakan begini, aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Saudara, di dalam masa-masa goncangan ini memang sedang terjadi yang namanya masa-masa penampian. Kalau bulan lalu saya berkata dalam khotbah saya di GGC Jakarta, dasar iman kita sedang mengalami ujian. Memang akan muncul, akan kelihatan mana orang yang bijaksana, mana orang yang bodoh. Alkitab berkata dengan jelas, yang membangun dasar imannya di atas dasar pasir, didapati akan menjadi seperti orang bodoh. Bukan hanya seperti orang bodoh, tapi didapati sebagai orang bodoh.
Tapi yang membangun imannya di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, firman Allah. Maka goncangan datang, angin datang, badai datang, gelombang datang. Tapi firman Allah berkata, dia akan tetap teguh berdiri. Dan dikatakan bijaksana. Tapi berbeda dengan yang mendirikan di atas dasar pasir. Waktu goncangan datang, badai datang, angin datang, ombak gelombang besar datang, maka didapati sangat hebatlah kerusakannya. Saudara, ini waktunya kita bertindak, menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Bapak rohani kita berkata dalam pesan singkatnya, justru ini waktunya kita bersaksi betapa Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya ambil masa, saudara, ambil waktu masa-masa ini, bertindak. Bertindak sesuai dengan firman Allah. Sebab saya mendapati kebenaran firman Allah, waktu kita bertindak, maka kita akan menjadi kuat. Anda akan menjadi kuat saat Anda memberi. Saya ulangi, Anda akan menjadi kuat saat Anda memberi, bukan saat Anda menerima, bukan. Ini waktunya, kebutuhan utama kita, hubungan kita dengan Bapa, belas kasihan ada pada kita. Ini waktunya kita menunjukkan kebutuhan utama kita adalah jiwa-jiwa. Menangis untuk jiwa-jiwa hari-hari ini adalah benar sekali adanya. Nah, dalam Lukas pasal 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Ya, berilah dan kamu akan diberi. Anda akan menjadi kuat saat Anda memberi, bukan saat Anda menerima. Hari-hari ini kita sebagai warga kerajaan, kita adalah orang-orang yang diberkati tentunya. Apa yang kita bisa beri untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah, untuk orang-orang yang akan menuju kepada jurang kebinasaan, beri sesuatu. Dan saya percaya waktu kita memberi, kita menjadi kuat. 5 roti dan 2 ikan diberikan oleh seorang anak, dan kita mendapati waktu dia rela memberikan apa yang ada padanya, maka kekuatan datang bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi pada banyak orang. Saudara ingin melihat Anda hidupmu kuat? Ini waktunya, di masa-masa krisis ini, kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita memberi dan berbagi kepada saudara-saudara seiman kita. Kita memberi dan berbagi kepada orang-orang yang Tuhan tunjukkan untuk datang kepada kita. Kita melangkahkan kaki kita, pergi sampai ke ujung-ujung bumi, kata firman Allah. Amin, saudara. Memang mungkin saudara pikir gini, wah gak bisa Pak, kita gak bisa keluar hari ini. Kita memang tidak bisa keluar, tapi uang kita masih bisa keluar. Amin. Kita masih bisa transfer uang kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita masih bisa memberikan doa-doa kita. Kita masih bisa memberikan kesaksian kita lewat media sosial yang kita punya. So, saya ingatkan juga kepada KGC Jakarta. Sekali lagi, berulang kali saya mengingatkan, jangan pakai media sosial umat Tuhan KGC Jakarta untuk menjelekkan siapapun. Nggak boleh. Tidak boleh. Kita pakai medsos yang kita punya untuk memuliakan nama Tuhan kita. Untuk mendoakan orang-orang yang perlu didoakan. Kita beri kepada orang yang membutuhkan. Sebab kita menjadi kuat saat kita memberi, bukan saat kita menerima. Bahkan dalam Lukas pasal 6 ayat 33 dikatakan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Halo? Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tuhan mau kita berbuat baik kepada orang yang kepada semua orang, bukan hanya kepada saudara-saudara seiman. Kita perlu menolong orang-orang yang perlu kita tolong. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 juga dikatakan, saudara. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, apa katanya? Ia berdosa di hadapan Allah. Saya berdoa
ke Gizi Jakarta. Kalau engkau tahu harus berbuat baik, lakukan yang baik. Jangan khawatir, saudara-saudara. Jangan khawatir. Jangan takut. Ini sekarang sedang diperbincangkan orang. Takut atau bijaksana? Takut atau bijaksana? Takut atau berhikmat? Takut atau berhikmat? Saya nggak mau terlalu banyak bahas ini, saudara. Tapi dalam pengalaman saya bertahun-tahun yang lalu tentang penginjilan, tentang bagaimana datang ke tempat-tempat orang yang belum mengenal Tuhan, memberitakan kabar berita Injil, saya mendapati begini. Banyak orang takut, tapi bilangnya begini, pakai hikmat. Satu kali kami dalam pelayanan di kota Subang, kami sudah dalam sebuah kendaraan, udah didatangin masa mau dikeroyok. Mobil udah mau dihancurkan, mau dipukul, bahkan mungkin bisa sampai mau dibakar, saudara. Tapi kami berdoa di dalam mobil dan kami tahu saat itu tidak ada rasa ketakutan, karena kami tahu pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Saudara, hari-hari ini sedang diperbincangkan. Dan sebetulnya masalah ini bukan masalah yang baru, tapi ini masalah klasik. Banyak orang berkata berhikmat, tapi sebetulnya takut. Banyak orang takut, tapi berkata dia berhikmat. Tapi mari kita berjalan dalam hikmat Allah. Itu sebabnya saya nggak mau bicara banyak tentang hal ini. Tapi saya mau katakan, dalam melayani, dalam menginjil, memenangkan jiwa-jiwa, kita harus takut Tuhan. Dan waktu kita takut Tuhan, kita dapat hikmat dari Tuhan. Takut akan Allah adalah permulaan hikmat. Jadi jangan takut dengan goncangan-goncangan ini, saudara. Tapi takut akan Allah. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Takut akan Tuhan membawa engkau menjadi orang yang bijaksana dalam kehidupan. Ya? Itu sebabnya Alkitab berkata, kalau engkau tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, engkau berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, banyak orang yang perlu perbuatan baik kita. Dan Alkitab berkata juga, sehingga dunia melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bertindak, saudara. Hari-hari ini bertindak. Ambil keputusan untuk menolong orang yang lemah. Dan saya percaya bahwa waktu kita bertindak, kita akan didapati sebagai orang-orang yang berkemenangan. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 17 dikatakan firman Allah, Daud menghancurkan mereka, tidak ada seorang pun yang lolos. Dan di ayat 18 dia berkata begini, Daud melepaskan semua apa yang dirampas. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semua itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah dia jarahan Daud. Saya percaya bahwa kalau kita bertindak berdasarkan kasih Allah, berdasarkan kebutuhan utama kita, hubungan kita dengan Bapa, kehausan kita akan memenangkan jiwa-jiwa. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini kebutuhan utama kita, saudara-saudara. Hubungan kita dengan Bapa sama seperti dengan hubungan Yesus dengan Bapa di sorga. Dan Yesus berkata, makananku, kebutuhanku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Kalau engkau ingin hidupmu mengalami kemenangan, kalau engkau ingin melihat anak cucumu mengalami kemenangan, kalau engkau ingin melihat orang-orang di sekelilingmu mengalami kemenangan, bertindak. Berjalan dalam kebenaran. Ingat kasih Tuhan. Percaya, saudara. Itu sebabnya saya tidak perpanjang lagi firman Tuhan hari ini. Biar pagi ini kita mengalami Tuhan. Biar pagi ini kita merenungkan apa yang Tuhan sudah beritakan kepada kita. Biar pagi ini kita menikmati kasih Tuhan. Sekalipun mungkin kita tidak ketemu dalam ibadah, di ruang ibadah, di gereja yang kita biasa beribadah bersama-sama. Tapi saya percaya Tuhan hadir dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudara mendengarkan
live streaming ini. Saya percaya bahwa saat ini ke GISI Jakarta, semua jemaat Tuhan yang ada, Tuhan sedang hadir untuk memulihkan hidupmu, memulihkan rumah tanggamu, memulihkan keyakinanmu. Kuatkan dan teguhkanlah hatiku. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kami ya Tuhan. Sama seperti Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Fokus pada firman Tuhan. Jangan fokus kepada perkara-perkara goncangan-goncangan dunia. Fokus pada kasih Tuhan. Berkhotbah kepada dirimu sendiri tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Dengarkan suara Tuhan. Dengarkan Dia. Sebab Alkitab berkata, waktu kita mendengarkan suaranya, kita mau mendengarkan suaranya, kita mengikut Dia. Dia berkata, engkau adalah umatku. Dan waktu kita mendengarkan suaranya, kita bertindak seperti apa yang Dia sampaikan kepada kita. Seperti apa yang Dia firmankan kepada kita. Seperti apa yang Dia mau untuk kita kerjakan. Maka Anda akan kuat. Waktu kita bertindak, kita memberi. Kita menabur. Kita menjadi orang yang kuat. Bahkan lebih daripada itu, hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Akan didapati sebagai umat Tuhan yang berkemenangan. Didasarkan kepada kebutuhan utama kita bukanlah kebutuhan fisik, tapi kebutuhan utama setiap kita umat Tuhan, hubungan dengan Bapa kita di surga. Yesus lakukan ini. Dia selesaikan pekerjaannya. Dia mati di kayu salib. Dia korbankan dirinya. Dia tergantung di kayu salib. Supaya pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa kepada Dia, yang menjadi kebutuhan utama dalam kehidupannya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam kondisi hari-hari ini di GISI Jakarta, dimanapun engkau berada, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Dia. Minta belas kasihan Tuhan. Minta kasih Tuhan. Minta hati Tuhan ada atas kita hari ini, pribadi lepas pribadi. Kalau engkau bersama-sama dengan istri dan anak-anakmu, engkau bergandengan tangan, minta Tuhan bicara lebih lagi. Supaya di masa-masa sulit ini, kita bisa melihat bahwa umatku adalah umat yang penuh dengan berkemenangan. Itu kata janji firman Allah. Terjadi atas hidupmu ke GISI Jakarta. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa untuk semua jemaat yang ada, yang mendengarkan live streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba melepaskan berkat-berkat baru atas umatmu ke GISI Jakarta pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam hidup kami. Dan di masa-masa ini kami percaya dalam masa di mana kami perlu menjadi saksi-Mu Tuhan. Inilah kebutuhan hidup kami yang utama. Kebutuhan kami bukan bicara tentang emas, perak, makanan, minuman, rumah. Bukan. Kami tahu kebutuhan utama kami adalah menyelesaikan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Kami mohon belas kasihan-Mu ada atas kami Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu ada atas kami, menyentuh setiap hati daripada umat-Mu Tuhan. Hampiri Tuhan dari setiap rumah-rumah yang ada. Berkati umat-Mu lebih lagi. Bahkan terjadi pemulihan dalam kehidupan rumah tangga daripada umat-Mu. Kalau mungkin ada umat-Mu yang dalam mengalami keadaan sakit hari ini, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau mungkin perkara ekonomi, sakit secara ekonomi, kami berdoa sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya sama seperti Daud pernah punya pengalaman yang luar biasa. Menguatkan iman percaya kami hari ini kepada Engkau ya Tuhan. Hamba melepaskan berkat baru atas umat-Mu di GISI Jakarta. Berkati Tuhan, berkati. Berkati seluar biasa. Pemulihan terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang terjadi. Pertolongan Tuhan yang sempurna, itu yang kami percaya terjadi atas hidup kami hari ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap